Jadi Brenjong adalah satu komunitas tani organik yang mana Brenjong memiliki satu tujuan atau satu cita-cita, yaitu terwujudnya satu kemandirian komunitas di desa melalui usaha-usaha berkelanjutan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Brenjong berdiri tahun 2007. Anggotanya adalah masyarakat desa, baik petani maupun bukan petani, dan lebih banyak ibu-ibu rumah tangga dan juga generasi muda yang tinggal di desa. 3 isu yang dilakukan oleh Brenjong, yang pertama adalah kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dari 3 isu ini Brenjong memiliki satu kegiatan utama, yaitu penerapan sistem pertanian organik standar nasional, dan di desa Penanggungan ini dikemas dalam satu bentuk namanya Kampung Organik Brenjong. Hai guys, ketemu lagi sama aku Meisha. Nah sekarang itu guys, aku punya konsep baru, namanya itu Gadis Tani. Jadi di Gadis Tani itu aku bakal ngebahas lebih dalam soal pertanian gitu, dan pastinya videonya bakal lebih menarik ya guys. Jadi kalian jangan lupa buat tonton nanti. Oke, jadi di sini itu, hari ini aku lagi ada di Terawas. Komunitas organik, tanaman-tanaman organik itu ada di sini. Nggak cuman ada tanaman organik guys di sini itu, di sini juga ada bunga-bunga kayak gini. Terus di sini tuh juga ada wisata. Jadi di sini tuh kayak ada warung-warung gitu, terus ada tempat nongkrong, duduk-duduk, ngopi-ngopi. Pemandangannya di sini juga bagus banget. Jadi aku nyaranin banget sih kalau kalian mau ke sini. Guys, jadi sekarang udah ketemu sama Pak Slametnya. Ini orangnya. Gimana Pak Slamet kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, gitu. Oh ya Pak, aku mau tanya-nanya nih soal Brenjong ini. Emang dulu tuh awalnya gimana sih Pak, kok bisa kepikiran buat Brenjong ini? Jadi ide awal berdirinya Brenjong adalah satu keprihatinan atas kondisi sosial yang ada di masyarakat, utamanya adalah ketersediaan akan pangan yang aman sehat untuk keluarga. Jadi di masyarakat ini boleh dibilang sudah merebak pangan-pangan yang tidak aman. Ya seperti yang kita ketahui, misalkan penyedap, pengawet, pemanis, pewarna, dan lain-lain. Itu saya pikir sudah sangat umum. Tapi kita melihat lebih jauh bagaimana dengan beras, sayur-sayuran, buah, atau makanan yang diproses oleh petani. Nah, ternyata di banyak tempat, misalkan di Jawa Timur, di mana tempat-tempat budidaya hortikultura yang menggunakan bahan kimia sintesis, misalkan kubis, wortel, dan seterusnya, itu dalam prosesnya tidak sepenuhnya memiliki kaidah-kaidah kesehatan. Misalkan satu kubis itu dalam satu proses tanam itu disemprot dengan bahan kimia sintesis itu minimal 20 kali. Belum lagi brokoli, kentang, tomat. Dan itu sistemik, masuk ke dalam jaringan tanaman tersebut, dan itu akhirnya kita konsumsi. Dan kandungan pestisida kimia itu ya ada residu kimianya, dan itu masuk ke dalam jaringan tubuh kita, itu kemudian mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh kita. Nah itu di aspek kesehatan
Dan kami prihatin dan semua produk pertanian yang ada di kampung saya di Desa Pendaungan ini ya berasal dari sana gitu. Itu kemudian ini berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Jadi tiba-tiba saya mendengar tetangga, oh Anda harus cuci darah, Anda stroke muda, diabetes dalam usia muda, dan ini persoalan yang sangat prihatin buat saya dan teman-teman. Oleh sebab itu kita membuat satu aksi nyata yang kita harap ini bisa bermanfaat dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, yaitu budidaya organik, di mana di dalam prosesnya kita tidak menggunakan input kimia sintesis, tidak menggunakan racun, tetapi menggunakan bahan-bahan organik yang sangat aman. Itu satu. Yang kedua, masalah ekonomi. Di sektor pertanian, masyarakat petani dan buruh tani, ya ini bukan rahasia lagi ya. Di mana sih petani Indonesia yang hidupnya layak? Iya. Ya, saya tidak melihat bahwa ada perubahan signifikan dalam kehidupan ekonomi petani, apalagi buruh tani. Nah, itu kemudian sistem pertanian organik dengan produk-produk yang sehat itu bisa menjanjikan satu harga yang premium. Yaitu kemudian kita organisir masyarakat di sini, ayo sisa untuk konsumsi ayo kita pasarkan dengan harga yang premium. Jadi ada akses ekonomi yang premium. Nah, ini harapannya bisa menambah penghasilan, bahkan bisa bisa lebih bagus. Dan ini kita bisa melibatkan tidak hanya petani tapi juga non petani dan ibu-ibu rumah tangga maupun generasi-generasi muda, agar kita ada generasi penerus petani. Nah, dengan harga yang premium ini menjadi daya tarik utama. Tetapi kalau tidak ada harga yang premium, itu anak muda nggak mau bertani karena nggak ada hasilnya. Yang ketiga adalah keprihatinan di sektor lingkungan. Sistem pertanian non organik itu merusak tanah, sehingga bumi kita ekosistemnya terganggu. Dengan sistem pertanian organik, maka ekosistem ini akan lebih bagus dan bumi kita akan sehat. Nah, kalau bumi kita sehat, maka masyarakat yang tinggal di situ juga ikut sehat. Saya pikir itu beberapa hal kenapa Berenjong perlu eksis, dan kita harap Berenjong ini bisa menginspirasi lebih banyak masyarakat, utamanya anak-anak milenial. Makanya kita membuat inovasi-inovasi di samping kegiatan produksi padi, produksi sayur-sayuran, buah dan lain-lain. Kita membuat satu wisata yang kita namakan Taman Refugia. Oh, Refugia. Ya. Berenjong itu apanya, Pak? Berenjong ini nama komunitasnya. Kemudian di sini adalah khusus untuk padi, kita membuat satu model kita namakan kuah organik, kuliner sawah organik dengan inovasi-inovasi Taman Refugia. Nah, ini salah satu jenis tanaman namanya kenikir, tapi ini masuk golongan Refugia. Nah, tanaman ini bermanfaat 3. Yang pertama, dia bisa mengendalikan hama tanaman, khususnya tanaman padi. Tujuan kita itu sebenarnya. Yang kedua, ini bisa dikonsumsi. Jadi daunnya ini sebenarnya bagus untuk sayur-sayuran, untuk urap, untuk lalapan dan seterusnya. Dan ini bagus untuk menambah nafsu makan. Dan yang ketiga adalah anak-anak muda suka datang ke sini untuk foto, untuk selfie dan seterusnya ya. Dan ini akan
berdampak rantai dan saling sinergi, saling support. Dengan hadirnya banyak pengunjung ke sini, kita harap juga mereka bisa mengerti tentang sistem pertanian organik, manfaat produk organik. Jadi bisa belajar juga ya. Dan mereka juga bisa belanja di sini, bisa makan di sini, menikmati makan makanan organik. Itu kemudian akan bermanfaat, berdampak terhadap petani yang ada di sini. Dia ada penghasilan tambahan. Emang dulu Bronjong ini tahun berapa sih Pak dibentuk? Bronjong berdiri tahun 2007 bulan Juli. Jadi umurnya sudah 12 tahun. Dan kami saat itu memang sangat aktif di produk ya, budidaya sayur-sayuran utamanya, dan setiap Senin dan Kamis kami selalu panen dan kita standarisasi dan kita daftarkan ke lembaga sertifikasi. Alhamdulillah ini sudah tahun ke-8 kita memiliki sertifikasi organik standar nasional, dan juga kami punya sertifikasi halal. Dan selama 10 tahun produknya Bronjong sudah beredar di Surabaya, di berbagai supermarket dan juga rumahan-rumahan di kawasan-kawasan elit. Itu sebenarnya 12 tahun berjalan. Oh ya Pak, aku lihat perairan di sini tuh bagus banget nih sama ladangnya. Ini perawatannya gimana Pak? Bapak sendiri atau ada orang lain gitu yang bantu atau Bapak bayar? Jadi begini Mbak Isa, soal perawatan ini memang di sistem pertanian organik itu punya standar sendiri. Jadi kita menggunakan sistem tertutup. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia, bahan kimia sintesis yang didatangkan dari luar. Tapi kita menggunakan pupuk-pupuk organik di sekitar kita. Jadi kita lihat di situ ada daun bambu, ada daun pisang, ada jerami, dan ada kandang ternak. Dan semua itu bagus untuk pupuk. Jadi kita gunakan bahan organik itu, kita jadikan kompos organik, kemudian kita aplikasikan kepada tanah. Jadi kita aplikasikan ke tanah. Nah, tanahnya akan semakin subur. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam perawatan ini ya perlu tenaga khusus untuk merawat itu, karena dalam tanaman itu pasti ada gulma. Gulma itu rumput pengganggu tanaman, jadi mesti harus dibersihkan gulmanya. Sistem pengairan, kalau musim hujan ya kita tidak perlu mengairi, karena air sudah ada datang dari Yang Maha Kuasa, turun dari langit. Lalu kalau musim kemarau ini yang kita harus lebih bekerja lebih keras lagi. Tapi dengan bunga refugia ini biasanya kita melakukan pengairan seminggu sekali sudah cukup pada saat musim kemarau. Dan kita menggunakan airnya adalah air dari sumber air. Dan itu sudah tersedia, tinggal kita bersama teman-teman mengganggu jadwal irigasi. Begitu Mbak Mes. Nah guys, buat kalian ini aku rekomen banget sih ke Bronjong ini ya Pak. Di Bronjong ini bagus banget guys. Ini pemandangannya juga nggak main-main, bagus banget. Terus spot fotonya juga keren-keren banget. Terus ada wisata kuliner tadi ya Pak yang Bapak bilang. Ini banyak banget toko-toko, warung-warung di sekitar sini. Terus ada fasilitas apa aja Pak di Bronjong ini? Ya sebenarnya ini wahana edukasi ya. Jadi sebenarnya utamanya yang dilakukan Bronjong ini adalah edukasi organik. Orang datang ke sini memahami organik, tetapi kami juga tidak memungkiri bahwa wisatawan yang datang ke sini, adik-adik yang datang ke sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke sini itu ingin sesuatu yang membuat mereka itu kerasan. Makanya kita setting ini menjadi taman refugia yang ya ini tidak kalah dengan taman yang ada di Korea atau bahkan taman tulip yang ada di Belanda gitu. Jadi kita membangun ini ya boleh dibilang ini Koreanya Mojokerto atau Belandanya Mojokerto. Nah itu menjadi daya tarik. Yang lain kita punya wisata tangkap belut.
tangkap. Nah, itu biasanya anak-anak senang sekali. Kemudian wisata edukasi menanam padi organik. Itu anak-anak kita ajari berinteraksi dengan tanah, memahami bagaimana teknik budidaya padi. Sehingga anak-anak tidak tahu, hanya tahu nasinya saja, tetapi proses budidaya. Kemudian ada wisata edukasi makan, memberikan makan kepada ternak. Nah, gitu kita ajari anak-anak berinteraksi dengan misalkan ternak sapi. Nah, sapi itu seperti apa cirinya, manfaatnya seperti apa, kotorannya untuk apa, itu kemudian menjadi edukasi. Hal yang lain, kita punya sungai yang cukup panjang, cukup bersih, itu bisa untuk wisata susur sungai. Ada flying fox itu bagi adik-adik yang ingin melakukan kegiatan yang berorientasi pada spot jantung misalkan. Tapi flying fox itu bisa digunakan untuk foto-foto juga karena bisa melayang di udara dan seterusnya. Di mana Pak tempatnya yang flying fox? Flying fox ada di bawah sana. Itu Mbak, jadi ya sangat menarik. Sangat menarik. Dan kuah organik ini menjadi program utama kita, kegiatan utama kita. Karena dengan kuah organik ini padi menjadi beras, beras menjadi nasi goreng. Jadi kita sajikan secara langsung. Manfaatnya apa? Kita bisa memangkas rantai pasok. Itu akhirnya apa? Konsumen bisa mendapatkan harga yang murah. Karena kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, untuk pelaku usaha yang lain gitu. Nah, sisi lain petani bisa mendapatkan harga yang lebih mahal. Karena apa? Kita jual dalam bentuk nasi goreng atau ketan atau nasi-nasi yang lain. Nah, ini pasti ada penambahan nilai di situ. Dan kita harap generasi yang akan datang, generasi milenial, kita mengadopsi cara-cara itu sehingga kita itu sehat. Karena makanan kita sehat. Jika kita sehat, maka etos kerja kita baik. Produktivitasnya baik, daya saing kita juga baik. Makanya kita menjadi bangsa yang yang produktif, bangsa yang maju. Itu sebenarnya impian jauh kita. Dan kegiatan ini sudah kami promosikan tidak hanya di Mojokerto, di Jawa Timur, di nasional, tapi juga di internasional. Tahun 2011 saya kebetulan didaulat untuk menjadi pembicara di satu kongres petani organik di Korea Selatan. Dan insya Allah tahun ini, sebenarnya tahun kemarin dibatalkan karena COVID, saya juga lolos untuk menjadi pembicara di event kongres internasional, kongres petani organik di Prancis. Insya Allah September saya akan berangkat ke sana. Tahun 2011 saya juga dapat beasiswa studi untuk pertanian di Belanda. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di level internasional, saya selalu mempromosikan Mojopahit, Mojokerto. Supaya kita bangga menjadi orang Mojokerto, yang mana dulu pernah jaya. Nah, misi saya tahun ini ke Perancis supaya wisatawan yang ada di Eropa sana datang ke sini dan ketemu dengan teman-teman, bisa saling interaksi dan sama-sama belajar. Dan yang utamanya kita mempromosikan bahwa di Mojokerto ini ada sesuatu yang baik gitu loh. Itu. Jadi saya senang anak-anak muda sekarang semangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke Pak, makasih banyak buat waktunya. Semoga harapan-harapan Papa, keinginan Bapak yang tadi itu bisa tercapai buat Brenjong ini ke depannya.
Semoga makin lancar dan makin Amin. banyak orang-orang yang kesini. Ya, Terima kasih banyak ya Pak. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe ya guys. Ketemu sama aku di video selanjutnya. Dan Happy New Year untuk semuanya. Happy New Year all. Dadah.